wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi mata kuliah manajemen lintas budaya. Maka sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Saddam Hussein dengan NIM 220759. Pertama, kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kalau berbicara kepemimpinan, artinya kepemimpinan itu ialah kemampuan individu untuk mempengaruhi atau memotivasi dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi itu kan. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu dia menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien gitu kan, demi mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Kemudian teman-teman, apa sih pentingnya kepemimpinan dalam organisasi itu? Ya sekali, kepemimpinan dalam organisasi itu penting ya. Karena kepemimpinan itu kan elemen vital gitu kan dalam mencapai kesuksesan organisasi. Apa saja maksudnya kan yang menjadi pentingnya kepemimpinan dalam organisasi itu? Yang pertama, memang dengan kepemimpinan itu bisa mengembangkan visi dan strategi organisasi gitu kan. Kemudian juga mempengaruhi dan menginspirasi karyawan gitu, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi di dalam organisasi tersebut. Nah teman-teman, ternyata terdapat beberapa faktor juga ya yang mempengaruhi kepemimpinan gitu kan. Faktor yang pertama memang dari kepribadian. Artinya sifat, sikap dan karakteristik individu seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi gaya efektivitas kepemimpinannya gitu kan. Kemudian kedua itu budaya organisasi juga ya mempengaruhi kepemimpinannya, karena memang nilai-nilai, norma dan ekspektasi di dalam organisasi itu ya dapat membentuk gitu kan dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya pengalaman juga mempengaruhi kepemimpinan, karena memang latar belakang pengalaman baik yang profesional maupun personal itu dia bisa membentuk kemampuan gitu dan perspektif seorang pemimpin. Nah, selanjutnya tuntutan lingkungan. Ternyata tuntutan lingkungan juga mempengaruhi, karena situasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan politik itu menuntut pemimpin untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka gitu. Nah, teman-teman, ada ternyata beberapa tipe kepemimpinan gitu. Ada yang pertama, kita akan bahas tipe kepemimpinan otoriter. Di mana kepemimpinan otoriter ini adalah gaya kepemimpinan kan, yang mana pemimpinnya itu dia bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Jadi si pemimpin otoriter ini dia mengambil keputusannya hanya sepihak saja gitu kan, tanpa melibatkan bawahannya gitu, tanpa melibatkan karyawannya yang lain, itu anggotanya yang lain gitu kan. Dan karakteristik pemimpin otoriter ini dia membuat keputusan secara sepihak, artinya kurang menghargai saran bawahan gitu kan, cenderung membatasi partisipasi karyawan gitu. Nah, yang kemudian muncullah gaya ini itu sering efektif kalau ya dalam keadaan darurat gitu, itu pasti efektif, namun ya bisa menyebabkan gitu kan, bisa menyebabkan frustasi dari karyawan itu. Kemudian ada tipe demokratis ya. Nah, tipe demokratis ini dia gaya di mana pemimpin itu melibatkan dan memberdayakan anggota tim, artinya
Jika yang otoriter tadi dia hanya sepihak gitu kan, hanya melibatkan dia seorang, namun yang demokratis ini melibatkan seluruh gitu kan, anggota, karyawan gitu kan, bawahannya ya dilibatkan lah, dipartisipasikan gitu dalam pengambilan keputusan. Nah, berbeda dengan yang tadi, pemimpin demokratis ini dia lebih menghargai gitu kan masukan dan ide bawahannya, menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif gitu. Nah, ciri khas dari kepemimpinan demokratis itu dia komunikasinya dua arah, delegasi wewenang dan rasa saling percaya gitu kan. Artinya dengan gaya demokratis ini itu bisa mendorong kreativitas, inovasi dan rasa memiliki yang kuat gitu kan antara karyawan, sehingga nantinya ya bisa menciptakan atau meningkatkan motivasi dan produktivitas tim gitu. Nah, tipe selanjutnya itu tipe laissez faire ya. Tipe ini itu dia gaya pemimpin itu memberikan itu kebebasan kepada anggota tim ya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri gitu. Artinya si pemimpin itu dia hanya memberikan ya sedikit pengarahan gitu kan dan kontrolnya gitu, serta ya membiarkan si bawahannya itu bekerja dengan caranya masing-masing, jadi bebas dia tuh. Ciri khas kepemimpinan ini itu delegasi wewenangnya yang luas gitu kan, keterlibatan pemimpin yang minim dan kurangnya pengawasan. Namun ternyata kayak seperti ini itu efektif jika anggota tim itu memiliki kemampuan, motivasi gitu, dan disiplin yang tinggi. Ya, sisi negatifnya bisa menyebabkan kekacauan dan rendahnya produktivitas jika tim ya tidak mandiri gitu kan. Kemudian gaya kepemimpinan transformasional. Dalam gaya kepemimpinan transformasional itu dia gaya di mana pemimpin menginspirasi, memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional juga fokus pada pengembangan potensi karyawan gitu dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Ya. Nah, ciri khas dari gaya ini itu memiliki karisma ya, menginspirasi, rangsangan intelektual, perhatian individual. Pemimpin transformasional itu bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya dan mengembangkan kapabilitas bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan gitu. Nah, selanjutnya ya gaya transaksional gitu. Nah, kepemimpinan transaksional ini dia gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atau kinerja. Pemimpin transaksional itu dia fokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan pemberian reward. Gitu. Ya, ya, ciri khas dari gaya ini dia manajemen berdasarkan pengecualian, di mana ya pemimpin hanya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar saja gitu. Nah, pemimpin transaksional ini dia menciptakan struktur yang jelas dan harapan yang terukur agar bahwa dapat mencapai target yang ditetapkan. Nah, ternyata teman-teman terdapat tantangan dalam kepemimpinan. Apa saja tantangan tersebut ya? Nah, tantangan yang pertama ya adaptasi perubahan, misalnya adaptasi terhadap perubahan ya. Dimana pemimpin ini dia ya harus mampu gitu kan, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi gitu kan, dan tren bisnis yang terus bergerak dinamis gitu kan. Di pemimpin itu ya harus melek juga gitu kan, melek terhadap lingkungannya seperti apa, gitu kan, terhadap perkembangan zamannya bagaimana.
Jadi harus bisa beradaptasi dalam perubahan tersebut. Kemudian yang kedua, membangun tim yang solid. Nah, iya. Pemimpin itu harus bisa membangun kan. Harus bisa membangun tim gitu kan. Entah tim yang solid, tim yang efektif gitu kan, atau efisien. Karena memotivasi di dalamnya itu dia bisa memotivasi atau memberdayakan kan, mengembangkan karyawan itu menjadi tantangan penting agar tim ya dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung gitu. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga ya pengambilan keputusan yang strategis gitu. Benar sekali karena pemimpin juga harus membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian gitu kan, dengan mempertimbangkannya dampak-dampaknya gitu kan, dampak jangka panjang itu bagi organisasi itu. Kemudian terakhir ya menjaga integritas gitu. Ya jelas sekali harus menjaga integritas. Pemimpin ya harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari bawahan, serta pemangku kepentingan lainnya melalui tindakan yang konsisten dan etis gitu. Nah, teman-teman juga di sini ada pengembangan kepemimpinan efektif, bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan efektif ya. Dalam mengembangkan kepemimpinan efektif itu ya membutuhkan upaya berkelanjutan gitu kan. Pemimpin itu ya perlu mengasah kemampuan komunikasinya, pengambilan keputusannya, dan pemberdayaan timnya gitu kan. Pelatihan mentoring, umpan balik gitu kan. Itu dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan itu. Ya selain itu juga pemimpin harus terus belajar dari pengalamannya gitu kan, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, perubahan zaman, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan gitu.